pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang network address. Gimana sih cara mencari network address? Nah, di sini ada materi singkat mengenai network address. Network address digunakan sebagai alamat jaringan. Dan network address dicari dengan cara mengubah host bit IPv4 menjadi bit 0 semuanya. Maksudnya gimana sih? Nah, nantinya si host ID-nya itu bakal diubah menjadi bit 0. Kemarin kan kita udah ngebahas materi cara nentuin network ID sama si host ID pada IP address. Nah, nantinya itu si host ID-nya itu bakal diubah menjadi bit 0. Di sini ada tabel yang wajib banget kalian hafalin. Oke. Nah, pada kali ini saya akan ngebahas materi cara menentukan network address tanpa prefix. Biasanya kalau di contoh soal, dia menggunakan IP polos, kayak gini, 192.168.10.1. Nah, yang kedua, saya kan juga menjelaskan mengenai cara menentukan network address dengan prefix. Biasanya di contoh soal, IP address-nya dengan menggunakan slice kayak gini. 192.168.10.1/25. Oke. Saya akan menjelaskan yang pertama, cara menentukan network address tanpa prefix. Nah, di sini ada contoh soal IP-nya 160.5678.54. Tentuin network address-nya. Cara yang pertama adalah kamu tentuin nih, yang 160 dia termasuk kelas apa. Oke, yang ini dia termasuk kelas B. Kalau udah kamu tentuin, dia termasuk kelas apa? Kelas B kan yang ini. Kemudian kamu tentuin network ID-nya sama host ID-nya yang mana. Nah, kalau kelas B kan berarti N-nya 2, hostnya ada 2 kan, kayak gini. Berarti yang 160.56 dia termasuk network ID, dan 78.54 dia termasuk si host ID. Nah, kalau network address kan caranya itu mengubah yang host ID-nya itu menjadi angka 0. Kayak gini, berarti 78.54 dia bakal berubah jadi angka 0, dan 160.56 dia bakal tetap. Nah, hasil akhirnya kayak gini. 160.56 kan dia tetap nih yang tadi karena dia network ID. Dan yang 78.54 dia bakal berubah menjadi angka 0 karena dia termasuk si host ID kayak gitu. Nah, saya juga ada soal lagi nih mengenai network address tanpa prefix. Nah, di sini ada soalnya 192.50.10.2 tentuin network address-nya. Langkah pertama, seperti kita tadi, kamu tentuin dia kelas apa. 192 itu kan dia termasuk kelas C. Nah, setelah kamu tahu dia kelas C, kamu tentuin nih network ID sama host ID-nya yang mana. Kalau kelas C berarti N-nya ada 3, hostnya ada 1. Berarti yang network ID-nya 192.50.10, dan yang 2 itu dia termasuk si host ID. Caranya kan kalau di network address ngubahin si host ID-nya menjadi bit 0. Kalau di sini host ID-nya itu angka 2, berarti kamu ubah menjadi angka 0. Dan yang ini 192.50.10 kamu tapin. Jadi nggak kamu ubah. Jadi hasil akhirnya kayak gini, 192.50.10 kan dia tetap karena dia network ID, dan yang 2 ini kan dia termasuk host ID, maka dia kamu ubah menjadi angka 0. Intinya adalah mengubah host bit IPv4 menjadi angka 0, kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal mengenai network address pakai prefix. Nah, basic gini kalau tanda-tanda prefix. Ada slice-nya, kayak gini, slice angka. Ada IP, ada slice angkanya. Oke. Di sini soalnya 192.31.15.65/27. Disuruh tentuin network address-nya. Langkah pertama adalah yang IP ini 192.31.15.65 kamu ubah menjadi angka biner kayak gini. Setelah kamu ubah menjadi angka biner, langkah yang kedua adalah, nah di sini kan ada angka slice-nya kan slice 27. Langkah kedua adalah kamu tulis angka biner satunya sejumlah 27. Nah, kayak gini. Tapi kamu ingat dulu nih, IPv4 itu dia mempunyai 4 oktet. Kayak gini.
Yang di sini 1 oktet, kemudian yang ini 2 oktet, yang ini oktet ketiga, dan yang ini oktet keempat. Jadi kamu disuruh tulis angka biner satunya ada 27. Nah, yang 1 oktetnya itu dia berjumlah 8, berarti 1 oktet ada 8, baru 8, ditambahin 8 lagi, baru 16, tambahin 8 lagi, ada 24. Tapi kan di soal ada 27, berarti kamu tambahin 3 lagi di oktet berikutnya, kayak gitu. Dan sisanya kamu tulis angka 0, gitu. Nah, berarti yang ini nih, yang slash 27 ini, angka 1, dia itu termasuk si network ID. Dan yang angka 0 ini, dia termasuk si host, ingetin ya. Nah, yang kemudian kamu tarik garis sampai terakhir si network. Yang sampai terakhir yang slash 27, kayak gini. Udah kan, kamu tarik garis. Nah, kemudian kamu konversiin N. Operasi N, kayak gini nih operasi N. Kalau misalnya 0 ketemu 0, dia bakal menghasilkan 0. 0 ketemu 1, dia menghasilkan 0. 1 ketemu 0, dia menghasilkan 0. 1 ketemu 1, dia menghasilkan 1. Intinya ada di sini. 1 ketemu 1, dia menghasilkan 1. Dan yang lainnya, dia akan menghasilkan 0. Oke? Tadi yang keempat adalah kamu konversiin langkah pertama dan langkah kedua dengan operasi N. Nah, ini kan hasil kayak gini. 1 ketemu 1, dia akan menghasilkan 1. 1 ketemu 1, dia akan menghasilkan 1. 0 ketemu 1, dia akan menghasilkan 0. 0 ketemu 1, dia akan menghasilkan 0. Sampai yang di garis yang ini. Setelah sampai garis ini, setelah yang di garis, kamu kasih angkanya 0 semua. Kenapa kasih 0 semua? Karena kan di network address ini kan mengubah host bit IPv4 menjadi bit 0 semuanya kan. Nah, di sini kan yang angka 0 itu dia kan termasuk si host ID, maka kamu ubah menjadi angka 0. Dan yang satu ini kan dia termasuk si network, jadi kamu konversiin itu konversi pakai operasi N. Dan yang kalau yang ini kan host ID, maka kamu ubah aja angka 0, jadi nggak berpengaruh sama operasi N, gitu. Nah, kalau udah didapetin hasilnya kayak gini, kamu ubah angka biner ini menjadi angka desimal. Nah, kayak gini. Nah, ini hasil akhirnya berarti 192.31.15.64 kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih belum paham, saya ada soal kedua. Mengenai network address dengan prefix. Nah, di sini contoh soalnya 160.56.33.54/19 disuruh cari network address-nya. Langkah pertama adalah kamu ubah dulu yang IP ini menjadi angka biner. Nah, setelah kamu udah ubah menjadi angka biner, langkah yang kedua adalah di sini ada slash 19, berarti kamu tulis angka biner satunya itu sejumlah angka 19. Dah sampai 19 kayak gini. Ingetin ya, setiap oktet itu maksimal angkanya ada 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 tambah 8 baru 16. Berarti tambah lagi 3, 19. Dan yang sisanya itu kamu tulis angka 0. Dan yang 0 ini dia termasuk si host. Dan yang satu ini dia termasuk network ya, ingetin. Nah, yang langkah ketiga adalah kamu tarik garis sampai yang si 19 itu. Nah, terakhir angka 19. Kemudian setelah kamu tarik garis, kamu konversiin pakai operasi N. Nah, kayak gini, 0 ketemu 0, dia kan menghasilkan 0. Nah, kalau yang kamu konversiin di langkah yang 1 sama 2, berarti 1 ketemu 1, dia bakal menghasilkan 1. 0 ketemu 1, dia bakal menghasilkan 0. 1 ketemu 1, dia bakal menghasilkan 1. 0 ketemu 1, dia akan menghasilkan 0. Nah, kemudian sampai di sini nih, sampai garis kayak gini. Setelah garis, kamu ubah angkanya 0 aja semuanya. Karena kan yang cara menentukan network address itu mengubah host bit IPv4, mengubah yang di sini kan dia termasuk host
ID, kamu ubah menjadi angka 0, kayak gitu. Nah, kalau udah kamu ubah nih semuanya kayak gini, langkah yang kelima adalah kamu konversiin, yang ini kan angkanya biner nih, kamu konversiin menjadi angka desimal. Nah, kayak gini, ini hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya 160.56.32.0. Berarti kalau ditanya 160.56.33.54/19 netok address-nya berapa? Nah, ini hasil netok address-nya. 160.56.32.0. Oke, cukup sekian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.